Baik Ibu Bapak, Saudaraku silakan duduk. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama. Pertama, selamat datang jika ada saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita pada ibadah siang ini ada. Kalau berkenan sedikit aja lambaikan tangan, setengah tiang juga boleh. Ya, baik. Ada beberapa hal saudara yang mau kita sampaikan pada saudara bahwa ibadah kita di tempat ini ada 4 kali ya, 9.30, 11, jam 2, dan jam 5 sore. Ya, saudara bisa memilih jam yang sesuai dengan waktu yang saudara miliki. Yang biasa bangunnya siang kalau hari Minggu boleh datang jam 11. Atau lebih siang lagi bangunnya datang jam 2. Kemudian di bulan Desember ini kita ada 2 perayaan Natal. Yang pertama adalah Natal Sunday School. Itu diadakan pada tanggal 10. Tanggal 10, saudara ada musikal drama di sana. Karena itu saya dorong saudara-saudara, ibu bapak yang punya anak, tolong didukung mereka berlatih. Yang punya cucu juga boleh. Ya, jadi nanti ini saudara, maaf, tanggal 10 Desember jam 14 WIB terbuka untuk umum. Jadi kalau saudara mau bawa teman-teman yang punya anak tapi fokus pada anak-anak ya. Jadi saudara bisa di tanggal 10 Desember pada jam 2 siang. Kemudian Natal kita itu tanggal 16 hari Jumat. Karena ruangan kita ini saudara hanya terbatas 200-an orang, diharapkan semua bisa registrasi sesuai dengan jam yang saudara pilih, bisa jam 18 atau jam 20. Ya, saudara bisa memilih jam yang cocok, bisa registrasi dengan cara scan QR code-nya ya. Ada di pintu keluar saudara, QR code-nya kita saudara bisa registrasi. Karena apa? Sekali lagi, ruangan kita terbatas. Sehingga kita juga nggak berani ekspos keluar saudara. Sebab kita takut ruangan terlalu padat, kita tetap harus menjaga. Ya, jadi saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan pada saudara. Ada lagi yang lain terlupakan nggak ya? Baik, saudara-saudara baik. Pada pagi ini siang ya. Kadang-kadang kita ini saudara jam 11 ini mau bilang pagi udah kesiangan, bilang siang masih kepagian. Sehingga kita pakai istilah selamat pagi menjelang siang. Nah, itu istilah Indonesia. Di Indonesia sudah pembagian waktu tuh banyak sekali ya. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat malam menjelang pagi, enggak ada ya. Baik. Jadi kadang-kadang menyapa jam-jam segini ya selamat siang aja lah saudara. Selamat siang. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ada banyak hal di hidup ini sebenarnya yang kita selalu ikuti perasaan kita, selalu ikuti pikiran kita, yang kita anggap ya selayaknya begitu, selayaknya begitu. Karena kita membuat standar bagi hidup kita, standar yang biasa, standar yang umum, yang dipikirkan banyak orang, yang dilakukan banyak orang. Akhirnya kita hidup memang hanya bagian dari kehidupan yang umum. Jadi kita tidak ada bedanya dengan orang-orang pada umumnya jadinya. Itu yang sebenarnya yang Tuhan tidak inginkan bagi hidup kita. Tuhan ingin menempatkan anak-anaknya di dunia ini untuk menunjukkan sebagai anak Tuhan itu seperti ini loh hidupnya. Bukan yang umum-umum, bukan yang biasa. Kita harus menjadi orang yang tidak biasa atau luar biasa. Saudara-saudara, karena itu hari ini saya ingin ajak kita lihat firman Tuhan. Judulnya menjadi anak-anak Bapa di sorga. Menjadi anak Bapa di sorga. Saya akan ajak kita merenungkan Matius pasal 5. Secara khusus Matius pasal 5 saudara tahu. Matius 5 sampai pasal yang ke-7 itu dikenal dengan khotbah di bukit. Ya, kalau saudara yang ke Israel biasanya dibawa ke satu tempat yang disebut dengan sabda bahagia. Ya, bukit sabda bahagia. Jadi di sana biasanya ayat-ayat pasal 5 ini dibacakan di situ.
kita diajak untuk sepertinya berimajinasi bagaimana Tuhan Yesus pada masa lalu mengajar 5.000-an orang dengan sabda bahagianya. Nah, bagian dari sabda bahagia itu Yesus katakan dalam Matius 5 di ayat yang ke-45. Kok macet ya? Iya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Saya ambil dari ayat ini, saudara. Karena dengan demikianlah. Nah, saudara-saudara, dengan demikianlah, karena dengan demikianlah. Nah, dengan demikianlah ini apa sebenarnya maksud Yesus? Karena dengan demikianlah. Mari kita lihat, sebagai anak-anak Bapa di sorga itu, saya coba ambil 2 bagian aja dari Matius pasal 5 ini. Yang pertama Yesus katakan begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara-saudara, Yesus sampaikan ini kepada orang-orang Yahudi pada zamannya. Pada zaman itu, orang Yahudi itu, mereka diatur dengan sebuah hukum yang disebut hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan kalau saudara lihat, mulai dari Keluaran pasal-pasal terakhir, masuk pada Bilangan, Ulangan, di sana diatur berbagai hal yang menyangkut kehidupan dengan Tuhan, kehidupan dengan sesama, kehidupan sosial manusia. Saudara-saudara, diatur banyak di sana. Itu Tuhan sampaikan melalui Musa, supaya umat Israel sebagai bangsa yang baru saja mandiri keluar dari Mesir, mereka punya aturan main. Tidak lagi hidup seperti bangsa Mesir. Tapi Tuhan punya aturan bagi mereka. Termasuk juga supaya orang tidak seenaknya dengan hidup ini, mengambil hak orang, menyakiti orang, membunuh orang. Tuhan katakan, ingat loh, hukumnya mata ganti mata, gigi ganti. Artinya apa? Kalau kamu gara-gara ulah kamu ada mata sesamamu yang rusak, maka matamu harus dicongkel. Kalau gara-gara kamu ada gigi orang copot, maka gigimu juga harus dicopot. Hukumnya keras. Itu di zaman dulu. Tetapi di zaman Yesus, Yesus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun, perhatikan, yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow. Menampar pipi kanan. Saya renungkan, pipi kanan saya di sini. Kalau nampar hanya 2 kemungkinan, pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan tapi namparnya pakai punggung tangan. Pak gitu. Baru kena pipi kanan. Betul nggak? Mau dipraktekin kok saya. Saya renungkan, harusnya nampar pipi kiri, tapi kok pipi kanan dulu? Oke, nggak usah pikirin saudara. Saudara-saudara, sampai segitunya Yesus mengatakan, barang siapa menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Maksudnya apa? Kok orang nampar kita, kasih, kiri belum gitu. Gimana kira-kira? Saudara-saudara, intinya cuma satu, nggak usah balas. Disakiti kedua kali, nggak usah balas juga. Karena dengan demikianlah, saudara-saudara, kita jadi anak Bapa di sorga. Kalau membalas, itu standar. Ada satu cerita, saudara. Satu ketika ada pendeta khotbah, ayat ini sangat bersama. Jadi saudara nggak boleh balas. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, nggak boleh balas. Seorang anak muda di gereja mulai pikir, ini Pak Pendeta hanya bisa ngomong atau dia praktekin. Kira-kira kalau Pak Pendeta ditampar, dia balas atau enggak ya? Atau dia kasih pipi kiri? Dia mulai nekat, dia katakan begini dalam hatinya, saya akan uji Pak Pendeta nanti. Maka selesai ibadah sengaja dia pulang paling belakang. Karena kebiasaan Pak Pendeta ini, bukan saya pendetanya, bukan. Jangan saudara pikir itu saya, enggak. Ini cerita. Jadi anak muda ini saudara sengaja pulang paling belakangan. Pas pulang paling belakangan saudara, begitu mau salam mereka, Pak Pendeta izin mau praktekkan firman Tuhan. Langsung ditampar Pak Pendeta. Pak! Nggak boleh balas Pak Pendeta. Baru pipi kanan lo itu. Oh iya. Ini pipi kiri lagi. Ditamparnya lagi. Wah, dia bilang, memang pendeta kami memang hebat mempraktekkan firman Tuhan.
Pendeta katakan, tunggu dulu anak muda, urusan kita belum selesai. Langsung dia pukul itu anak muda, Pak Pendeta, kenapa ini? Karena yang menabur harus menuai. Jangan juga bilang begitu saudara. Maksud saya jangan akhirnya di belakang nanti orang gini, wah yang menabur menuai. Ya sama aja gigi ganti gigi saudara. Itu cuma cerita, ya bukan pengalaman saya. Nah saudara, karena apa? Orang berpikir masa iya sih? Tapi Yesus ingin katakan begini, kamu anak-anakku. Dan Yesus sudah buktikan kok berapa banyak disakiti dia. Dia balas enggak? Enggak. Ditampar dia balas enggak? Enggak. Bahkan disalib. Dia cuma katakan, Bapak ampuni mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Tadi saya katakan di awal saudara, Yesus punya kepentingan membuat kita, kelas kita itu di atas rata-rata. Kalau membalas yang jahat dengan yang jelas itu biasa. Semua orang melakukan itu. Tapi kita harus katakan, sebagai anak Bapa di sorga, saya harus beda. Saya tidak akan membalas kamu yang menyakiti saya. Kalaupun kamu menampar saya tidak akan balas menampar kamu. Karena apa? Saya nggak sama dengan kamu. Saya di atas kamu. Satu ketika saudara, saya ketemu seorang preman jalanan. Memang saya kenal dia, sering ngobrol gitu. Dia bilang begini satu ketika, Pak, saya punya kerinduan satu ketika saya bertengkar dengan seorang pejabat. Coba preman kampung, preman jalanan, dia kepengen sekali bertengkar dengan pejabat. Saya bilang, kenapa? Iya, gengsi saya kan naik Pak, kalau saya pernah bertengkar dengan pejabat. Oh, gengsinya naik. Saya pikir, saya tangkap bagi diri saya begini. Berarti kalau ada orang ngajak saya bertengkar, saya lihat dulu. Dia di bawah saya atau di atas saya? Kalau di bawah saya nggak mau. Karena gengsi saya turun, gengsi dia naik. Gimana saudara? Halo? Pernah satu ketika saudara, ada seorang ibu mengatakan begini, Pak, saya punya asisten rumah tangga Pak. Susah sekali dibilangi Pak, susah sekali dibilangi. Ada nggak Pak asisten rumah tangga nggak dibilangi, dia tahu semua. Saya bilang kalau nggak bisa dibilangi tahu semua, dia itu majikan. Saudara, kadang-kadang kita begini saudara, kita selalu merasa punya alasan untuk membalas, punya alasan untuk menyakiti. Saya membaca satu tulisan satu ketika saudara di Facebook. Waduh, saya kenal yang buat tulisan ini, dan saya kebetulan tahu siapa yang dia serang di Facebook dengan kata-kata kasar. Saya baca berulang, akhirnya saya nangkap sesuatu. Saya katakan pada diri saya, kalau saya gunakan sakit hati saya untuk menyerang seseorang, saya berarti sama dengan orang itu. Kalau saya gunakan sakit hati saya untuk menyakiti orang lain yang menyakiti saya, apa bedanya saya dengan dia? Setuju saudara? Itu yang Yesus mau. Kalau ada orang berbuat kasar pada kita, kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Yang Yesus mau, kamu itu di atasnya dia. Kamu itu gak sama dengan dia. Hidupmu itu lebih mahal dari dia, lebih bernilai dari dia. Kalau orang sembrono dengan hidupnya, kamu gak boleh. Karena kamu anak Bapa di sorga. Karena kamu anak Bapa di sorga. Bagi kita orang tua, bukankah sering kita katakan, kamu anak Bapa loh. Kamu tahu siapa Bapak kan? Jaga dirimu. Kamu tahu siapa bapakmu? Paham maksud saya saudara? Kalau anak kita punya karakter yang jauh dari karakter kita akan sedih. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kamu tuh anak Bapa di sorga. Hati-hati dengan hidupmu. Amin saudara? Memang ada mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, itu yang umum, tapi kataku kepadamu anak-anakku. Yang kedua, Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Sekali lagi ini standar, ini umum. Kenapa aku benci? Ya dia musuh saya. Dia musuh saya. Saudara, kadang-kadang kehidupan ini saudara uniknya begini. Kita bisa berteman 20-an tahun. Bahkan saking akrabnya kita, makan mie pangsit juga bisa semangkok berdua. Begitu dekatnya. Tapi saudara hanya karena satu peristiwa,
mulai kita benci habis sama dia. Jangankan makan pangsit semangkuk berdua, satu restoran pun kita nggak bersedia lagi. Bayangin, dia duduk di pojok, kita mau duduk pojok ini, nggak jadi, kita keluar. Coba satu restoran pun nggak rela lagi kita. Saudara pernah mengalami itu? Atau diperlakukan begitu? Atau merencanakan begitu? Padahal tadinya, waduh, akrabnya. Karena apa? Kita merasa dia musuh saya benci dia. Oh dia nih, oh saya kasihi dia. Karena dia mengasihi saya. Tuhan Yesus katakan, apakah lebihmu? Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikan, kasihilah musuhmu. Ini gak mudah, tapi ini perintah. Gak mudah, tapi perintah. Gak mudah, tapi perintah. Satu ketika saudara, ada seseorang datang pada saya, dia katakan, Pak, saya minta maaf, jangan suruh saya mempraktekkan firman ini. Karena saya sangat benci sama mama kandung saya, karena dia memperlakukan saya sangat tidak wajar sejak saya kecil. Bahkan sampai sekarang juga saya masih merasa dia selalu berusaha menyakiti saya. Padahal sudah punya keluarga. Tapi jangan suruh saya, karena itu Pak, jangan suruh saya mengampuni mama saya. Saya tidak mau berdebat dengan dia dan saya juga tidak mau nasihati dia karena dia sudah buat sebuah kesimpulan. Saya cuma katakan, oke, saya tidak suruh kamu mengampuni. Tapi boleh nggak saya meminta satu hal? Dia bilang, apa Pak? Doakan mamamu. Cukup satu kalimat singkat, katakan dalam doamu, Tuhan berkati mama saya. Tuhan berkati mama saya. Tuhan berkati mama. Itu saja. Malam, pagi, satu kalimat itu aja singkat. Tuhan berkati mama saya. Ya hanya 3 detik saya bilang. Saya akan coba, dia bilang. Sebulan kemudian dia kata sama saya, Pak, aku sekarang jadi sayang sama mamaku. Loh kok bisa? Setelah aku menyebutnya dalam doaku. Nah coba lihat. Doa mengubah sesuatu. Kalau kita menyimpan kebencian, yang tersisa siapa? Kita. Tapi ketika kita mendoakan dia, kebencian berubah menjadi rasa sayang. Jadi kalau saudara sedang marah pada seseorang, coba mulai doakan dia. Untuk kepentingan dia? Bukan. Untuk kepentingan saudara. Karena saudara anak Bapa di sorga. Amin saudara? Amin? Kenapa saudara agak susah? Kayaknya agak resah dengan statement ini. Dengan mengatakan, iya, Bapak sih di sorga, aku kan di bumi gitu. Justru ini perintah dari Bapak untuk anaknya yang di bumi. Kalau di sorga nggak perlu saudara. Nah mengapa hal ini perlu kita lakukan? Ada 3 alasan saya temukan dalam Matius 5 ini saudara. Mengapa 45 mengatakan, karena kamu anak Bapamu di sorga, supaya menjadi anak Bapa di sorga. Yang pertama saudara alasannya, lihat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Orang yang kamu anggap jahat, Tuhan juga kasih matahari untuk dia. Orang yang kamu anggap jahat dan tidak benar, Tuhan juga kasih hujan untuk mereka. Artinya apa? Saya ambil satu kesimpulan, Tuhan juga sayang mereka. Jadi kalau kita membenci orang yang disayang Tuhan, Tuhan katakan berarti kamu gak anakku. Kamu gak anakku. Saya coba ambil satu umpama seperti ini saudara. Misalnya, kita sebagai orang tua, tiba-tiba kita kedatangan tamu. Ternyata kita nggak tahu tamu kita ini pernah bermasalah dengan anak kita. Kemudian kita katakan begini, padahal dan sementara kita sayang sama tamu ini. Kita katakan, tolong kasih dia minum. Tolong ya buatkan minum. Ya pisang goreng beliin lah. Dia katakan depan kita, enggak, dia ini jahat sama saya benci dia. Kira-kira gimana? Kita merasa dipermalukan enggak? Sebagai orang tua, dipermalukan enggak? Bisa enggak pikirkan
Kira-kira Tuhan suruh kita mengasihi seseorang yang dikasihi Tuhan. Tapi kita kan, enggak, aku benci dia. Kira-kira Tuhan dipermalukan enggak di bumi ini? Anak Tuhan kok begitu? Katanya anak Tuhan, tapi kok begitu? Pernah saudara dengar orang akhirnya menghujat Tuhan gara-gara anaknya berbuat salah? Katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, ngejek. Itu yang Tuhan gak mau saudara. Jadi alasan pertama adalah karena Tuhan juga sayang pada mereka. Karena Tuhan juga berikan mereka matahari. Karena Tuhan juga berikan mereka hujan. Bukan hanya untuk kita. Artinya apa? Mereka juga sayang Tuhan. Itu alasan pertama saudara. Jadi kita gak berhak membenci orang yang membenci kita sekalipun. Kita gak berhak membalas orang yang berbuat yang tidak baik bagi kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk mengasihi walaupun orang itu benci sama kita. Karena apa? Karena Tuhan juga berikan dia matahari, karena Tuhan juga berikan dia hujan. Amin saudara? Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Tuhan suruh kita mengasihi bahkan musuh kita? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara, dalam perjanjian baru, istilah pemungut cukai sering diberikan untuk memberi konotasi negatif. Pemungut cukai. Orang yang motifnya hanya uang, memeras rakyat dan sebagainya. Saudara-saudara, Yesus katakan apa? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Saya garis bawahi kata upah di sini, saudara. Upah, artinya apa? Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, berarti saya hanya membalas apa yang dia pernah lakukan bagi saya. Karena dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia, betul? Tapi kalau ada orang yang membenci saya mengasihi dia. Berarti kita punya sesuatu yang harus dibayar oleh Tuhan. Karena orang ini bukan karena berbuat sesuatu bagi saya, tapi justru menyakiti, tapi saya balas dengan sebuah kebaikan. Maka upah itu dihitung Tuhan. Jadi saudara, kalau mau hitung-hitungan, Tuhan paling jago saudara. Kita yang suka salah hitung saudara. Saudara-saudara, Yesus katakan, apakah upahmu? Kalau engkau hanya mengasihi orang, mengasihi engkau, itu kan hanya balas budi. Tapi kalau ada orang membenci engkau dan kau sanggup mengasihi dia, wow, engkau punya upah. Engkau dapat upah dari Bapa di sorga. Saudara masih ingat berapa minggu lalu saya khotbah? Dia katakan, terpujilah Tuhan yang memberikan pertolongan padaku dengan cara yang ajaib pada waktu kesesakan. Karena Tuhan menyimpan di sorga segala kebaikan kita. Artinya begini saudara, saya berulang kali ulangi pada saudara, kalau kita dapat upah dari Bapa di sorga, dia simpan di sorga. Dia akan berikan pada kita pada saat kita perlu, pada saat dalam kesesakan, maka dia cairkan upah itu bagi kita. Bahkan saya berani katakan, kalau ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, saya percaya upah kita itu tidak akan habis untuk kita. Masih tersisa untuk anak kita, untuk cucu kita. Itu yang pernah saya katakan. Hal-hal yang dilakukan oleh Abraham tidak cukup dinikmatinya, tetapi masih ada untuk Ishak, untuk Yakub, untuk Yusuf, bahkan untuk Israel sepanjang zaman. Karena apa? Seorang Abraham. Upah. Apakah upahmu? Kata Yesus. Ayo, manusia berpikir upah. Yesus tantangin kita. Apakah upahmu? Jadi kesempatan bagi kita, kalau ada yang membenci kita, kesempatan berbuat kebaikan bagi dia. Amin. Karena itu sama dengan Tuhan, terima kasih. Ini satu kesempatan bagiku untuk berbuat sesuatu yang aku mendapat upah dari Bapa di sorga. Tuhan ikuti kok motif kita masalah upah, masalah keberuntungan. Sekedar apakah upahmu? Apakah upahmu? Ayo saudara, lihatlah
bagaimana Tuhan akan memberi upah kepada kita. Yang ketiga saudara, perhatikan. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Kita hanya beri salam bagi orang yang ramah sama kita, tapi bagi orang yang tidak kita suka langsung buang muka. Apakah lebihnya kita dari orang lain? Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan saudara, di awal tadi saya katakan, bukankah kita ini lebih dari orang lain? Bukankah Tuhan ingin kita punya kelebihan dari orang lain? Kita tidak hidup rata-rata saudara, tapi yang Tuhan mau, kita hidup di atas rata-rata. Kalau orang hanya memberi salam pada orang yang dia kenal, orang yang dia sayang, semua orang bisa melakukannya. Saya pernah punya pengalaman saudara, ada orang tiba-tiba serang saya lewat WA, japri, waduh, dengan kata-kata yang keras, kasar dan sebagainya. Setelah saya baca saudara, saya memilih untuk tidak terganggu. Saya baca berapa kali, yang penting saya paham maksudnya apa. Oh oke. Akhirnya saudara, sebulan kemudian saya ketemu di dalam satu acara besar di sebuah kota. Yang pasti tidak di Sumatera. Karena kami satu organisasi. Saya ketemu dia. Rame orang, ada satu acara besar. Saya sengaja cari dia. Saya kata, komandan apa kabar? Agak bingung dia. Kenapa? Saya sapa dia. Komandan apa kabar? Dengan ramah. Saya rangkul dia. Mungkin agak bingung saudara, pertemuan berikutnya dia yang cari saya. Dia katakan, maaf yang waktu itu saya cuma terpengaruh. Oh, coba lihat. Coba kalau tiba-tiba saya datang, apa maksud WA-mu ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Gimana saudara? Seperti yang lakukan kawan saya yang ada di sini. Misalnya. Kalau sudah dapat WA kasar kan cari dia kan, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Gimana saudara? Gitu? Apa lebihnya engkau dari dia? Paham kata Yesus? Apa lebihnya kamu dari dia? Tapi kalau kamu ternyata tidak membalas, bahkan menyapa dia dengan ramah, kamu lebih dari dia. Semua keputusan ada pada saudara. Saudara sama dengan dia atau lebih dari dia? Tapi katakan hari ini, Tuhan ternyata aku lebih dari dia. Makanya aku gak mau terganggu dengan apa yang dilakukan untukku. Walaupun tujuannya merendahkan aku Tuhan, tapi aku tidak akan bisa direndahkan hanya gara-gara orang itu. Karena aku anak Bapa di sorga. Amin saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Satu hal yang saya ingin kita belajar hari ini adalah kita sadar kita anak Bapa di sorga. Kita bukan orang biasa. Karena kita punya Bapa yang luar biasa, maka kita adalah anak-anak yang luar biasa. Kalau ada hal-hal yang terlalu umum dilakukan orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi kita katakan enggak, ditampar pun saya tidak akan membalas, tapi akan memberkati dia. Orang mengatakan bencilah musuhmu, tapi saya katakan enggak, saya sedang belajar mengasihi musuhku. Kenapa? Karena Tuhan pun mengasihi mereka. Amin. Karena aku sedang menabung upah di sorga, di tempat Bapa di sorga. Dan yang ketiga, karena aku lebih dari orang itu. Wow, luar biasa. Saya merenungkan ini, saya katakan pada diri saya, Tuhan, saya orang luar biasa. Karena Bapakku di sorga orang luar biasa. Saya tidak mau jadi orang biasa, tapi saya mau hidup di atas rata-rata. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.